Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gracia Saunika dengan NIM 11S21053 dari Prodi S1 Informatika 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perkembangan portofolio saya dalam bentuk video dalam mata kuliah pengembangan aplikasi berbasis web. Pertama, saya akan menampilkan tampilan website yang telah saya buat. Tampilan website ini dibentuk menggunakan HTML dan CSS sederhana. Pertama, di sini saya memiliki logo sendiri. Kemungkinan besar logo ini akan saya ganti. Kemudian pada samping logo, di sebelah kanan logo, saya telah menempatkan navigation bar. Navigation bar-nya berupa home, about me, experience, dan contact. Navigation bar ini sendiri telah di-connect dengan tujuannya masing-masing, seperti home akan menampilkan beranda utamanya, about me akan menampilkan biografi saya, dan selanjutnya. Di sini kita masuk ke konten pertama. Konten pertama itu adalah home. Di home ini saya menampilkan foto pribadi saya, kemudian menampilkan kata sambutan Pak dari website saya sendiri seperti hello, I'm Grace Thessalonica. Kemudian pengenalan dasar mengenai diri saya sendiri. Kemudian ada download CV. Ini semua menggunakan HTML dan CSS. Selanjutnya masuk ke dalam About Me. About Me ini saya buat dalam bentuk biografi. Biografi ini seperti tadi mirip-mirip dengan home tadi. Isi kontennya itu berupa pengetahuan pribadi mengenai diri saya. Kemudian ada riwayat pendidikan, bagaimana riwayat pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi sekarang. Selanjutnya masuk ke dalam experience. Experience sendiri saya isi dengan proyek. Pada experience ini saya isi dengan proyek-proyek yang telah pernah saya kerjakan selama berkuliah. Ini saya khususkan proyek-proyek yang pernah saya kerjakan selama 4 semester ini. Tidak diambil dari proyek luar. Ini setelah saya hubungkan juga dengan link seperti website yang desain website yang telah pernah saya buat, kemudian juga proyek-proyek mata kuliah seperti PBO, Jarkom, dan sebagainya. Mungkin pada proyek ini akan saya tambahkan mengenai sertifikat di luar kampus yang pernah saya dapatkan. Di sini itu termasuk dalam experience, juga berupa seperti pengalaman-pengalaman berorganisasi. Itu akan saya tambahkan di sini. Pada biografi juga nanti akan saya tambahkan berupa skill yang bisa dan sedang saya kembangkan untuk saat ini. Selanjutnya, kalau di navigation bar-nya itu masuk ke kontak. Di dalam kontak ini sendiri terdapat alamat email, alamat telepon, dan link saya pribadi. Jika diklik akan menuju langsung ke tujuannya seperti ini. Kemudian masuk juga pada konteks juga saya juga memiliki menggunakan legend, di mana di legend ini itu ada berupa form. Form ini berisikan email dan pesan. Untuk penjelasan ini akan saya jelaskan langsung menggunakan codingan HTML dan CSS-nya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara garis besar codingan yang telah saya buat untuk tampilan website saya tadi. Yang pertama itu di sini codingan HTML ini telah saya hubungkan dengan CSS-nya menggunakan style.css. Selanjutnya itu pada header sama seperti yang kemarin terdapat logo. Ini logo yang telah saya buat tadi. Saya logonya dalam bentuk PNG. Selanjutnya itu masuk ke dalam navigation bar-nya. Di navigation bar-nya ini dihubungkan menggunakan hashtag, kemudian tujuan ID-nya. ID dari home, about me, experience, dan sebagainya ini kalau konteks sendiri belum saya hubungi. Kemudian masuk ke dalam untuk bagian home. Di bagian home ini sendiri seperti tadi saya masukkan foto diri. Ini yang telah saya edit tadi. Selanjutnya ada deskripsi mengenai diri saya secara singkat. Kemudian ada download CV. Download CV-nya ini belum saya isi. Selanjutnya masuk ke dalam About Me. About Me ini berisikan section dan beberapa kelas. Di sini terdapat nama, birthday, age, dan sebagainya. Pada biografi ini juga saya menambahkan table
table yang isinya riwayat pendidikan, isinya merupakan row, kolom, dan sebagainya. Dapat dilihat seperti di layar. Selanjutnya ini yang saya bilang saya akan menambahkan skills, tapi masih dalam proses pengerjaan. Selanjutnya itu untuk bagian proyeknya sendiri, ini di bagian proyeknya tadi terdapat section dan beberapa kelas juga. Section ini juga menggunakan ID experience dan beberapa kelas lainnya. Kemudian ada list proyek, isi-isi proyeknya dihubungkan menggunakan href yang dihubungkan langsung ke link di mana proyek itu saya kerjakan. Di sini saya masih memasukkan link YouTube-nya. Mungkin nanti akan saya masukkan link GitHub di mana proyek itu tersimpan. Selanjutnya itu ini ada tadi saya memberikan 3 proyek. Ini adalah list-listnya. Masuk ke dalam menu kontak me. Di kontak me ini hanya ini biasa menggunakan strong, menuliskan email, phone, LinkedIn dan sebagainya. Menggunakan tag tag href yang langsung mengarahkan kemana uh, kemana nomor telepon, email dan LinkedIn ini dihubungkan. Selanjutnya ini sesuai dengan materi kita pada minggu ini, itu saya menggunakan form. Di form ini saya menggunakan method post. Selanjutnya itu ada field sheet, di mana terdapat legend di dalamnya, sehingga dengan adanya legend ini, kita dapat membentuk seperti ini. Dalam bentuk kotaknya itu ada tulisan message, itu menggunakan fungsi legend. Selanjutnya di label ini sendiri saya juga menggunakan label. Di dalam label ini ada inputnya itu berupa seperti text, submit ini untuk buttonnya, button submit. Kemudian ada text area dengan value text area sendiri saya menggunakan untuk mengirimkan pesan di mana terdapat column and row. Selanjutnya untuk stylenya, untuk style.css ini masih menggunakan CSS sederhana seperti padding, margin. Untuk ukuran-ukurannya ada box sizing. Kemudian untuk fontnya sendiri saya menggunakan beberapa jenis font. Yang pertama itu ada sans serif, Time News Roman. Kemudian ada Comic Sans. Selanjutnya itu saya sendiri menggunakan beberapa jenis warna di sini, yaitu menggunakan red, green, blue dengan ketentuan warna seperti berikut. Nah, selanjutnya di sini untuk ini hanya sederhana seperti font size, font weight, alignment-nya. Ini untuk navigation, ini CSS di bagian navigation, dapat lihat seperti di layar. Ini untuk hovernya, dimana kalau misalnya kita arahkan kursor kita ke link tersebut, maka link tersebut akan berubah warna menjadi orange red. Ini digunakan pada navigation. Selanjutnya itu ada kolom ini untuk menjelaskan di bagian apa? Di bagian kolom ini digunakan menjelaskan untuk biografi dan konten-konten isi dari websitenya bisa dibagi-bagi menjadi kelas kolom, beberapa kelas. Selanjutnya itu ada deskripsi. Ini adalah tombolnya diatur sedemikian rupa. Ini hover seperti yang tadi untuk mengarahkan, jika tombol ditekan warnanya akan berubah, kursor diarahkan maka warna tombol akan berubah. Ada deskripsi, kemudian background color hanya CSS biasa. Kemudian ini untuk proyeknya ada listnya kan, menggunakan width, margin. Ini menggunakan border radius, jadi tampilan pada websitenya ini sedikit melengkung. Ini menggunakan CSS border radius, diberikan 5%. Ini juga ada grid. Grid ini digunakan untuk grid sendiri digunakan untuk apa namanya? Untuk pada bagian proyek juga. Selanjutnya ini untuk legend sendiri tadi, bentuk tulisan legendnya itu saya pribadi buat dalam bentuk Comic Sans. Kemudian ukurannya ada 800, ada 30 px warnanya.
dan tidak menggunakan border, maka border no. Sekian penjelasan saya untuk materi kali ini. Jika ada kesalahan kata, ketidakbenaran penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat malam.